Pada video ini saya akan mencoba membahas tentang function pada bahasa pemrograman Python. Function adalah blok kode program yang dibuat untuk menjalankan tugas spesifik tertentu. Selain menggunakan function yang sudah ada, seperti yang sudah kita gunakan di video-video sebelumnya, seperti function input, function print, function int, function str, function float, function len, dan lain sebagainya, kita juga dapat mendefinisikan function buatan kita sendiri. Nah, berikut adalah struktur dasar atau sintaks dasar dari pembuatan function di bahasa pemrograman Python. Pertama, untuk mendefinisikan atau membuat sebuah function, ya kita harus sertakan terlebih dahulu yang namanya keyword def, diikuti dengan nama fungsi, dan ketika kita ingin membuat fungsi, kita harus menyertakannya juga dengan tanda buka kurung tutup kurung, di mana nanti tanda yang ada di dalam sini akan kita letakkan yang namanya parameter, ya. Terus kemudian kita tutup dengan tanda titik 2, dan setelah tanda titik 2 ini, apapun yang berada di dalamnya yang dipisahkan dengan 4 spasi, ya, kita berikan indentasi. Ini adalah blok kode program yang akan dieksekusi ketika fungsi tersebut dipanggil. Dan untuk pemanggilannya sendiri sesimpel dengan hanya menyebutkan nama dari fungsi tersebut dan menyertakan parameternya kalaupun ada. Ya, itu adalah sintaks dasar ketika kita ingin membuat function di Python. Nah, jenis-jenis function itu berdasarkan tugasnya ada dua jenis. Yang pertama adalah function yang menjalankan suatu tugas. Yang kedua adalah function yang mengembalikan sebuah nilai. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, berikut adalah contoh yang pertama terkait dengan function yang menjalankan suatu tugas. Di sini kita definisikan sebuah function dengan nama isGenap dan ada satu buah parameter yang disebut dengan nama nilai. Function ini ya ditujukan untuk menampilkan apakah suatu bilangan ganjil atau genap dengan memanfaatkan yang namanya percabangan if dan else. Ya, mulai dari penentuan apakah dia ganjil genap, kita manfaatkan variabel tersebut, kita bandingkan dengan operator modulus, ya, apakah dia bisa dibagi dengan 2, habis dibagi dengan 2, terus kemudian apakah dia sama dengan 0, maka nanti langsung menampilkan hasilnya dengan menggunakan fungsi print, ya apakah dia genap, kalau tidak dia ganjil. Ya, sehingga proses pemanggilannya simpel seperti ini. Sedangkan contoh yang kedua dengan contoh yang sama, ya untuk menentukan apakah ganjil dan genap juga. Di sini ada satu buah keyword yang namanya return. Artinya fungsi ini tidak langsung menampilkan output dengan menggunakan print, melainkan itu nanti akan diolah kembali ya di bagian bawahnya setelah fungsi tersebut dipanggil. Jadi fungsi isGenap yang ada di sini di contoh yang kedua ini adalah dia hanya mengembalikan nilai dalam bentuk string antara yes atau no. Atau kita juga bisa menggunakan misalkan true dan false, atau kita juga bisa menggunakan 1 dan 0. Karena fungsi ini mengembalikan sebuah nilai dengan tipe data tertentu, kita bisa menyimpan hasilnya ke dalam sebuah variabel. Di mana x di sini variabelnya ya akan menampung proses pemanggilan dari fungsi isGenap yang sudah kita buat di atas. Ya, artinya fungsi x ini akan bernilai yes atau no tergantung dari proses ya argumen yang kita berikan di sini. Ya, letak perbedaannya tentu sangat jelas di sini. Proses yang kita lakukan tadinya di dalam fungsi isGenap, kali ini kita limpahkan di bagian bawah. Artinya isGenap itu tidak ada tugasnya untuk menampilkan hasilnya. Ya, dia hanya cukup menentukan apakah dia genap atau tidak. Ya, hasilnya akan dibuat di bawahnya, di luar dari fungsi tersebut. Ya. Nah, sekarang misalkan x sama dengan isGenap 20, katakanlah dia mendapatkan nilai yes hasil kembalian dari pemanggilan fungsi ini, maka ketika kita lihat di percabangan, jika yes sama dengan yes, maka cetak genap. Kalau tidak, cetak ganjil. Ya, itu maksudnya adalah salah satu fungsinya yang jenisnya adalah mengembalikan nilai. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini akan kita bahas tentang statement return. Ya, statement return itu memungkinkan sebuah function untuk dapat mengembalikan nilai yang masih dapat diolah kembali oleh fungsi-fungsi lainnya. Jika ada lebih dari satu return dalam sebuah function, maka hanya ada satu return saja yang akan dieksekusi.
Saat statement return dieksekusi, maka secara otomatis akan mengakhiri proses dari function yang dipanggil. Contohnya ya, kita bisa balik lagi ke sini. X sama dengan is genap sama dengan 20, artinya dia akan memanggil yang ada di sini. Is genap 20, jika nilai 20 di modulus 2 apakah sama dengan 0, maka dia akan melakukan return yes. Sehingga katakanlah kita punya return juga di luar dari else ini. Return yang ada di sini itu tidak akan dicek kembali ya, karena ketika kita sudah kembalikan itu menandakan bahwa proses pemanggilan fungsinya itu sudah selesai. Selanjutnya, dalam function itu juga ada istilah yang namanya parameter dan argumen. Parameter itu adalah variabel yang didefinisikan dalam deklarasi fungsi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nilai itu adalah parameter. Sedangkan argumen adalah nilai aktual yang diteruskan ketika fungsi tersebut dipanggil. 14 ini adalah argumen. Ya, jadi kita harus tahu perbedaan yang mana namanya parameter, yang mana yang namanya argumen. Walaupun sebenarnya kedua buah terminologi ini memang kebanyakan ya sering terbalik-balik. Ya, ada juga yang menyebutnya hanya parameter saja. Ya, tapi kalau kita mau bedakan ya, ketika kita definisikan sebuah fungsi dan kita buat yang namanya variabel di dalam bagian tanda buka kurung tutup kurung ini kita sebutnya dengan parameter. Tapi ketika fungsi tersebut dipanggil, kita supply nilai sesuai dengan parameter yang ada, itu kita sebutnya dengan yang namanya argumen. Nah, untuk argumen sendiri di sini ada 5 buah jenis yang akan kita coba bahas. Yang pertama itu ada yang namanya positional arguments, yang kedua ada keyword arguments, yang ketiga ada default arguments, yang keempat ya ada arbitrary arguments namanya, dan yang terakhir itu ada yang namanya arbitrary keyword arguments. Yang pertama kita akan coba bahas terlebih dahulu tentang positional arguments. Saat memanggil suatu fungsi, Python itu harus mencocokkan setiap argumen dalam pemanggilan fungsi dengan parameter dalam definisi fungsi yang telah didefinisikan sesuai dengan posisi atau urutannya. Dan mungkin kalau dari contoh yang sudah kita lihat sebelumnya ini, ya posisi tidak terlalu menentukan karena hanya ada satu. Tapi nanti kalau misalkan dicontohkan dalam dua parameter seperti ini, maka kita nggak bisa buat nilai 75-nya itu di sini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, baris manakah yang benar antara baris 7, 8, dan 9? Ya, jawabannya adalah yang 8. Karena 65 ini adalah argumen untuk nilai yang akan diproses ya dengan percabangan apakah dia nilai yang disuplai itu lebih besar dari 60. Kalau kita letakkan seperti ini, dia nanti akan ngecek apakah ANI lebih besar dari 60, sehingga pasti nanti akan memunculkan ya sintaks error. Ya, jadi yang benar adalah 8. Ya, itu yang maksudnya positional argument. Jadi kalau di sini kita mengharapkan integer, kita harus buat integer. Ya, terus kemudian ini nama, kita buat yang namanya dalam bentuk string. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya keyword arguments, ya pemanggilan argumen langsung dengan mengaitkan pasangan nama dari parameter serta nilainya. Tujuannya adalah untuk membuat kode pemanggilan fungsi lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi sebenarnya positional argument bisa aja kita tidak begitu indahkan gitu. Daripada kita bingung-bingung, misalkan parameternya jumlahnya 5, bingung yang mana satu yang harus duluan, ya kita bisa langsung menyertakannya di bagian pemanggilan argumennya. Ya, jadi kita sebutkan nama parameternya harus persis dengan yang di atas, ya, dan kita langsung definisikan nilainya di sampingnya langsung. Jadi misalkan untuk menguji cobanya mungkin kita bisa langsung coba di Visual Studio Code, ya seperti ini. Mungkin kita bisa buat satu buah function yang sama seperti yang ada di sini. Definisi cek lulus nilai koma nama, dimana jika nilainya lebih besar dari 60 maka kita print lulus. Terus kemudian else print gagal seperti ini. Kalau ada namanya juga berarti kita langsung cetak di sini nama
terus kemudian namanya. Oke. Sekarang kita coba langsung panggil. Mungkin kita coba terlebih dahulu yang di positional arguments. Cek lulus, kita panggil fungsinya. Terus kemudian kita panggil nilainya 65. Ini untuk yang lulus ya, si Ani lulus. Nah, yang di bawah kita panggil lagi. Sekarang misalkan 45 si Budi. Setelah kita coba di sini, belajar scope ya, Andi lulus, Budi gagal. Dan ketika kita coba lakukan ya pemanggilannya dengan posisi yang salah, maka yang terjadi adalah akan muncul pesan error seperti ini ya. Nah, namun di dalam keyword arguments kita bisa buat juga seperti ini ya, kita sertakan langsung nama parameternya di sini, begitu juga dengan nilai, sehingga posisi itu tidak lagi terlalu menentukan. Sekarang kita cobain ya, sekarang hasilnya sudah dapat dilihat. Nah, kalau misalkan kita supply parameter yang tidak ada, misalkan kita bikin di sini skor malah, apakah masih bisa? Kita cobain ya, tentunya nggak bisa. Jadi memang harus sama ya namanya. Nah, parameternya harus sama dengan yang ada di sini. Walaupun posisinya berbeda, tapi untuk di keyword kita harus buat persis sama dari nama parameternya. Itu untuk penjelasan singkatnya. Selanjutnya untuk default arguments. Argumen yang memiliki nilai bawaan sehingga tidak akan menampilkan pesan error jika tidak dimuat dalam pemanggilan fungsi. Misalkan dari contoh yang ada di sini, kita bisa hanya mensupply yang namanya nilai ya. Namun kalau misalnya kita nggak gunakan default arguments, pasti ini bakal error karena dia bakal nanya namanya siapa untuk menentukan lulus gagalnya, itu nggak ada ya, missing one required positional arguments. Sehingga di case tertentu ya kita ingin men-set parameter tersebut punya nilai default. Untuk membuatnya kita buat di bagian definisi pembuatan fungsinya. Di sini kita bisa set misalkan namanya itu adalah defaultnya adalah mahasiswa atau si mahasiswa. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan sekarang kita panggil harusnya nggak error. Tapi karena nggak kita supply, maka jawabannya adalah si mahasiswa lulus. Tapi kalau kita supply, tetap dia akan ya melakukan override ya, nilainya bukan lagi si mahasiswa, tapi nilainya sesuai dengan apa yang kita lemparkan ke dalam argumen pemanggilan cek lulus yang ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang namanya default arguments. Selanjutnya ada yang namanya arbitrary arguments atau seperti tanda yang kita tunjukkan seperti ini ya, tanda bintang ARGS. Ini adalah argumen yang dapat menampung koleksi data dengan panjang yang tidak tetap. Argumen-argumen yang diberikan disimpan dalam bentuk tuples. Ya, jadi seperti ini ya. Dari kalau tadi ketika kita supply yang namanya satu buah parameter, tentunya nanti datanya hanya satu saja. Namun dengan memberikan tanda bintang seperti ini, kita bisa mensuplai nilainya lebih dari satu ya. Kita bisa bikin 3, kita bisa bikin 5 seperti ini ya, itu bisa dilakukan. Nanti tergantung blok programnya melakukan apa ya. Contohnya di sini adalah menghitung jumlah dari nilai ya argumen yang diberikan dari proses pemanggilan fungsi totalnya. Jadi kalau kita supply 3 ya dia hanya melakukan total dari 3. Kalau kita supply 5 dia hanya berikan 5. Kalau kita berikan 10 dia akan menghitung total dari ke 10 argumen yang diberikan. Ya, tapi satu dengan syarat kita bisa buat pembuatan parameternya ya seperti biasa, namun harus sertakan dengan tanda bintang ya untuk menunjukkan bahwa parameter ini nanti jumlahnya tidak tetap. Selanjutnya ada yang namanya arbitrary keyword arguments. Ini adalah argumen yang dapat menampung koleksi data dengan panjang yang tidak tetap juga ya. Namun argumen-argumen yang diberikan disimpan dalam bentuk dictionary. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah
Kalau tadi hanya kita supply ya dalam bentuk nilai seperti ini, sekarang kita harus supply dalam bentuk pasangan key dan value. Dimana kita set di sini key-nya adalah name, value-nya 12345, key-nya adalah nama, value-nya Fulan, key-nya adalah jurusan, dan value-nya adalah informatika. Sehingga nanti yang dapat kita olah di dalam blok kode program tidak hanya nilainya saja seperti yang ada di sini, tapi kita juga bisa menampilkan yang namanya key-nya masing-masing. Ya, seperti nanti kita bisa bikin informasi ini adalah tentang name, ini adalah tentang nama, ini adalah tentang jurusan. Atau kalau kita ambil contoh yang ada di sini juga ya, ya kita ketimbang hanya mengolah nilai, mungkin kita pengen berikan keyword ya dalam bentuk kunci tadi, misalkan nilai UTS, nilai UAS, nilai praktikum, dan lain sebagainya. Ya, nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan dari studi kasus yang kita hadapi. Baik, itu saja penjelasan tentang function. Terima kasih.